Shalom. Puji Tuhan, kita dapat melaksanakan ibadah Yud kali ini. Untuk memulai ibadah, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta tuntunan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk kembali beribadah ya Tuhan. Atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya puji-pujian dan penyembahan yang kami panjatkan kepada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu besar. Kasih Allah begitu penuh terhadap kita. Oleh sebab itu, dengan apa kita akan membalas kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kita? Mari kita angkat pujian, dengan apa akan kubalas? Bapa yang mulia,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami ingin membalas kasih-Mu dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan seluruh kehidupan kami. Kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin memuji Engkau, kami ingin mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan bersorak bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita dapat beribadah kembali pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan ini. Mari kita kecaplah dan lihatlah betapa besarnya kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, Allah benar mengasihi kita, Allah benar memelihara kita. Allah adalah Tuhan dan Allah adalah kekuatan dan mazmur kita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Gunung, batu, dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
Puji Tuhan, kita telah memuji menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita minta kepada Tuhan untuk menyentuh hati kita. Sentuh hatiku. Segala yang telah
kasih Kristus, Saudara Evin masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu, dan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang menjaga kemurnian hidup. Nats firman Tuhan sore ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kata murni berarti tidak tercampur dengan sesuatu yang lain yang dapat mencemari atau merusak. Kehidupan orang muda yang penuh dengan dinamika ini seringkali membawa seseorang terjerumus ke dalam dosa apabila tidak terkontrol. Nah, firman Tuhan tadi berkata, untuk menjaga kelakuan itu bersih, untuk menjaga hidup yang murni, diperlukan firman sebagai pengontrol di dalam hidup kita. 2 Timotius pasal yang kedua 22 berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kemurnian hidup kita? Yang pertama adalah menjauhi nafsu orang muda. Yaitu seringkali orang muda itu mencari kesenangan diri sendiri, mencari kesenangan daging, mencari kesenangan melalui pandangan matanya, melalui kesenangan melalui perilakunya yang ataupun melalui pikirannya yang jahat, untuk memuaskan daging yang berujung kepada dosa. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 berkata, sebab semua yang ada di dunia, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jauhi keinginan daging kita, jauhi nafsu yang hanya membawa kepada dosa. Yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu itu kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi untuk bisa hidup dalam kebenaran, kita harus menghidupi firman itu di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan firman itu standar di dalam hidup kita. Standar yang Allah berikan, yang membuat hidup kita menjadi kudus. Ya tentunya kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita pun akan menjadi kudus. Kenapa? Karena Tuhan kudus, maka kita pun harus kudus. Kudus di dalam segala sesuatu. Hidup di dalam kebenaran membawa kita kepada kekudusan setiap hari. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hidup di dalam kebenaran, maka akan membawa kita kepada kekudusan. Hidup kudus di dalam praktek sehari-hari. Karena pikiran kita, pandangan kita, semua harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Artinya tidak menyimpang dari firman Tuhan, tidak mendua hati terhadap Tuhan. Yosua 23 ayat 6 berkata, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Itulah kesetiaan kita terhadap Tuhan. Kesetiaan untuk melakukan kehendaknya, kesetiaan untuk melakukan firman-Nya,
kesetiaan untuk tidak mendua hati terhadap Tuhan. Sementara kita percaya kepada Tuhan, tapi di satu sisi kita masih bermain-main dengan kuasa gelap. Ya. Hiduplah di dalam kesetiaan, sebab Allah itu setia, kita pun harus setia kepadanya. Dan yang terakhir adalah hiduplah dalam kasih dan damai. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menghilangkan permusuhan. Kasih akan membawa kita kepada perdamaian. Kasih itu harus nyata, tidak pura-pura. Kasih itu harus natural dari hidup kita, bukan disertai dengan kemunafikan. Kita berkata kasih, tapi hati kita dipenuhi dengan kebencian. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Inilah saudara cara hidup yang murni yang harus kita kerjakan dengan komitmen supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya ketika kita mendengar akan firman Tuhan ini dan melakukannya, Tuhan akan menolong kita untuk kita menjadi murni di hadapannya, seperti emas yang terus dimurnikan dan memiliki harga yang mahal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema di dalam setiap kami. Dan kami percaya di tengah-tengah kehidupan masa muda kami akan menjadi berkat ketika hidup kami senantiasa dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kami akan muncul seperti emas yang berkilauan, seperti bintang-bintang di langit yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak muda-Mu, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang membawa kasih Tuhan kepada segala bangsa. Terima kasih Engkau memberkati di dalam pergumulan mereka, pekerjaan mereka, dalam studi mereka, bahkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar saat ini, dan kami naikkan doa kami, dan kami percaya berkat Allah turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.